Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita memulai ibadah doa pencurahan Roh Kudus malam ini. Kita akan bersama-sama memuji mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang
saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu hati dalam doa sebelum memulai renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan masih berikan buat setiap kami sampai hari ini. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan menerima firman yang akan disampaikan dengan sukacita, dan mampukan kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan untuk renungan malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama belajar akan renungan firman Tuhan. Nah, begini ya, karena pada masa-masa ini kan kita masa-masa pandemi, di mana kita harus berdiam diri di rumah, beribadah di rumah. Jadi untuk saat ini baiklah hanya semangat yang tinggi dan rasa syukur yang membuat kita mampu bertahan dan melewati masa-masa yang sukar seperti saat ini. Dan bersama Yesus Kristus kita kuat melangkah melewati hari-hari dengan langkah pasti untuk menuju hari esok yang lebih baik. Maka daripada itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, tak bisa dipungkiri dunia saat ini dipenuhi berbagai gejolak di segala aspek kehidupan, dan semua negara menghadapi pandemi global corona virus 19. Semua orang tanpa terkecuali merasakan dampak dari situasi yang ada saat ini. Masa-masa sukar adalah masa ujian bagi kita, masa pemurnian iman kita, masa penentuan apakah kita terus melangkah maju atau mengalami kemunduran secara rohani. Teruslah melangkah, saudara-saudaraku, dengan iman kita, sebab Tuhan kita mampu. Sebab dengan Tuhan kita akan mampu mengalami jalan keluar dari masa pencobaan ini, sebab Dia yang mengendalikan hidup kita, saudara-saudaraku. Karena hanya Tuhanlah melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai perjalanan hidup kita di masa-masa yang sulit ini. Teruslah kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, karena tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa roh dari Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita terus berharap pada Tuhan. Jangan jenuh-jenuh kita terus berharap dan berdoa menanti pertolongan Tuhan, supaya masa pandemi ini akan dilalukan dan kita akan bisa beribadah seperti sedia kala, dan kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, dan akan berlalulah masa-masa pandemi ini sehingga kita normal kehidupan kita seperti sedia kala. Puji Tuhan, terima kasih. Renungan saya singkat ini kiranya membuat iman kita lebih dikuatkan lagi. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Begini firman Tuhan, saya bacakan ya Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Satu ayat lagi Bapak Ibu saudaraku sekalian, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. Puji Tuhan, kiranya dua firman Tuhan ini menguatkan iman kita, menguatkan iman percaya kita, supaya kita lebih lagi iman kita ditambah-tambahkan tanpa memandang apakah itu virus, tidak ada ya saudaraku sekalian. Semua akan terbebas dari virus sebagai kita anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan akan melindungi dan menolong kita, menjauhkan, melalukan kita dari semua virus yang ada sekarang ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, kita bersama-sama berdoa, yaitu mendoakan saudara-saudara kita seluruh dunia yang terpapar virus COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mohon kepadamu ya Bapa, jikalau pada saat-saat ini pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang mana banyak saudara-saudara seiman kami bahkan di negara-negara di dunia ini yang terpapar virus corona ya Tuhan. Engkau mengetahui ya Tuhan, mungkin Engkau punya rencana yang indah dan maksud yang indah di dalam hal semuanya ini ya Tuhan. Tetapi kami sebagai manusia hanya berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau lah pencipta langit dan bumi ini. Engkau begitu dahsyat dan hebat ya Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Sebab itu kami percaya Tuhan, siapapun yang terpapar virus corona ini, baik itu dokter, perawat, bahkan pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit, Engkau lah yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka satu persatu ya Tuhan, supaya mereka sembuh secara mental, fisik maupun rohani mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu dahsyat ya Tuhan. Kami percaya Engkau lah pencipta kami manusia ini ya Tuhan. Sebab itu Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian, saat ini marilah kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan ke umatnya, karena khususnya pada minggu ini, karena temanya adalah pencurahan Roh Kudus, kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan rohnya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau curahkan Roh Kudus ke atas kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada dimanapun kami berada sekarang Tuhan.
Tuhan, saat ini kami membuka hati kami meminta urapan Roh Kudus turun atas kami, menjamah hati kami, menguatkan hati kami. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, dan juga memampukan kami Tuhan, terutama menjalani hari-hari ke depan Tuhan. Karena hari-hari ke depan tidaklah mudah untuk kami lalui Tuhan, tapi jika kami punya Roh Kudus ada dalam diri kami yakin Tuhan kami mampu melalui hari lepas hari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita satukan kembali iman kita, berdoa kepada Tuhan, mohon campur tangan Tuhan buat negara kita, buat ekonomi, buat kondisi saat ini, biar Tuhan saja akan memulihkan. Kita hanya bisa berdoa, tapi Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita jawabannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Berulang-ulang kami berdoa memohon kepada Tuhan. Berulang-ulang juga Tuhan mengabulkan, menjawab setiap doa kami. Bahkan bukan hanya sekali, 2 kali Tuhan mengabulkan doa kami. Sesungguhnya Tuhan, ketika kami berdoa, jawaban doa kami hanya datang daripada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu. Buat kami anak-anak Tuhan, buat kami yang Kau sudah satukan dalam kasih-Mu Tuhan. Gereja Pajar Baru, jemaat Tuhan yang Kau kasihi, yang Kau sudah selamatkan dengan darah-Mu. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau terus melawat pribadi kami masing-masing, melawat jemaat Tuhan, rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, mari ya Tuhan, kami persilakan Tuhan sendiri melawat kami, melihat keadaan kami, dan memberkati kami masing-masing. Cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami setiap hari ya Tuhan. Berikan jemaat Tuhan kesehatan yang daripada-Mu. Berikan kami kemampuan dan kemenangan daripada Tuhan untuk mengatasi setiap permasalahan kami. Berikan kami roh damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus mengerjakan itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan benar-benar tergantung sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau terus memimpin kami, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Tuhan, beserta dengan para menteri kabinet yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Berikan mereka hikmat bijaksana daripada Tuhan untuk mengatasi pandemi Corona 19 ini. Tuhan, mari Tuhan, hikmat daripada Tuhanlah yang kami butuhkan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan doa kami Allah. Tuhan, kiranya Engkau akan menghentikan Tuhan semua virus-virus ini Tuhan, mematikan segala kuasa virus itu Tuhan, supaya umat Tuhan boleh beraktivitas kembali, boleh melakukan segala sesuatu kembali dengan normal. Tidak ada rasa ketakutan, kecemasan, oleh karena Tuhan menolong, oleh karena Tuhan mematikan kuasa virus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Corona ini Tuhan, hanya Engkau yang dapat mematikan dan menghentikan kuasanya Allah, sehingga umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan ciptaan Tuhan, baik yang ada di seluruh dunia ini dan juga di Indonesia, mengalami Tuhan pemulihan daripada Engkau, mengalami dan menerima kuasa daripada Allah, oleh karena doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang percaya kepada Engkau. Berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Jauhkan daripada huru-hara yang tidak kami inginkan, selama kami ada di rumah masing-masing dengan aktivitas yang sangat terbatas ini Tuhan. Kiranya Allah, Engkau terus menaungi dan melawat negeri kami, bangsa kami Allah, sehingga Tuhan tidak ada sesuatu pun Tuhan yang akan membuat kami merasa takut dan cemas, oleh karena semua dipimpin oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Allah, Roh yang hidup akan terus mengerjakan, menyempurnakan setiap doa-doa yang sudah kami naikkan, doa yang disertai dengan kekuatan
kuasa Allah yang ditopang dengan iman yang berasal daripada firman Allah, ini akan mendatangkan jawaban yang luar biasa. Karena Engkaulah yang menjawab doa kami, Engkaulah yang mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga malam hari ini buat keluarga Ibu Yanti Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan, jamahlah keluarga ini Allah, sehingga mereka mengalami pemulihan secara kesehatan kembali. Tuhan, Engkaulah satu-satunya jawaban setiap doa kami. Engkaulah Allah penyembuh kami, dokter di atas segala dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Ibu Yanti dilawat oleh Tuhan, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, dan kasih Tuhan tercurah di tengah-tengah keluarganya, dan kuasa Tuhan mengalir sehingga terjadi kesembuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kuatkan iman Ibu Yanti, kuatkan iman kami semua ya Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan, Kau sendiri akan berikan kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga daripada Bapak Hendra, yang saat ini Bapak Hendra sedang mengalami Tuhan kondisi tubuhnya sangat lemah, susah untuk dia bernapas, ada rasa Tuhan tidak nyaman yang dia rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan mengalir atas tubuhnya Allah, dan Tuhan sendiri melalui kuasa bilur Yesus menyembuhkan Bapak Hendra. Terima kasih Tuhan, Bapak Hendra ada dalam tangan Tuhan, ada di dalam keberkatan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan keluarga ini Tuhan, dan kuatkan keluarga kami masing-masing. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah doa pencurahan Roh Kudus ini. Mari semua kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami penuh mengucap syukur, terima kasih yang mana Tuhan sudah memimpin ibadah doa pencurahan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih, dan Bapa tolong ya Bapa, Engkau akan lindungi kami, anak-anak-Mu yang ada di Gereja Fajar Baru maupun yang ada di GSCA Grogol dan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah menyertai ibadah kami, dan Bapa yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.